Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di rumah Babe. Hari ini adalah hari yang amat sangat istimewa. Kenapa? Karena hari ini kita akan banyak bicara soal isu-isu yang sedang ramai di sosial media atau di masyarakat. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang rencananya bulan November akan digelar di Kabupaten Subang. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Tatang Supriyatna. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Yang samping yang lebih muda ada Ketua KONI Kabupaten Subang, Asep Rohman Dimyati. Dan kenalkan, saya Anas sebagai tuan rumah Babe. Oke, untuk mengawali, barangkali yang patut disampaikan juga sebagai informasi kepada masyarakat bahwa ini menjadi program andalan di rumah Babe. Kenapa? Karena selama ini sepertinya Subang sudah mulai sepi untuk diskusi, lebih banyak membuli. Maka program Ngopi Rumah Babe ini kita akan mengeliminir pembulian tapi memperkuat budaya diskusi. Sengaja kita hadirkan, nanti Pak Tatang akan menyampaikan seputar persiapan Porprov di Kabupaten Subang. Baik Pak Tatang, Ya. Sebenarnya Subang itu benar apa nggak sih jadi tuan rumah Porprov? Subang sebetulnya ditetapkan jadi tuan rumah Porprov itu dengan keputusan gubernur. Awalnya dengan SK Gubernur tahun 2019. Iya. Tetapi perkembangannya karena menunjuk kepada beberapa kabupaten harus ada kabupaten penyangga. Ya. Dan itu dirubah karena ada satu kabupaten yang ditunjuk salah satu induk tuan rumah itu, yaitu Kota Tasikmalaya mengundurkan diri. Ya, Nah, ya. sehingga ada perubahan. Nah, perubahan itu baru muncul di saat rapat awal tahun 2022 bulan Januari kalau tidak salah di Gedung Sate yang dipimpin oleh Sekretaris Provinsi Jawa Barat. Dan ditetapkan dengan keputusan gubernur tentunya ya. Dan diterbitkan dan bahkan sampai diserahkan langsung oleh utusan gubernur ya. Kebetulan kita menerimanya pada bulan April kalau tidak salah ya. April itu ya. Jadi dalam suasana bulan puasa, tepatnya di rumah Wakil Bupati Subang. Nah, ya kita hadir bersama termasuk Ketua KONI menerima utusan gubernur tentunya. Artinya Dan bener lah ya. betul bahwa itu penetapan bahwa kita ini ada 3 kabupaten inti ya, termasuk di dalamnya ada 6 kabupaten penyangga. Ya. Walaupun dari 6 kabupaten penyangga ini ada yang mengundurkan diri, Ya. sehingga menjadi 5 ini yang penyangga ini. Oke. Ya gitu. Ya salah satunya kalau yang inti Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kabupaten Subang ya, Bandung Barat Subang, dan satu lagi yaitu bukan yang inti. Garut ya? Ciamis ya, Ciamis. oh iya Ciamis. Nah itu Ciamis. Yang lainnya itu nanti penyangga. Kalau pelaksananya bulan apa sih? Sebagai hasil atau sesuai hasil saat rapat itu di bulan Januari itu ditetapkan pada minggu pertama kalau tidak salah di bulan November lah ya. Iya. Jadi kalau dihitung dari sekarang ya kurang lebih 5 bulan lagi. Nah itu Ya, 5 bulan lagi kan. Ya, ya. Makanya judul kita hari ini tuh Jalan Sunyi Menuju Porprov. 5 bulan lagi Subang sepertinya kayak yang bukan jadi tuan rumah gitu kan. Ya. Belum ada yang mengarah ke sana. Ya. Sebenarnya sampai mana sih progres kita persiapan dari pemerintah lah ya? Ya. Persiapan kita dari pemerintah itu sebetulnya sejak jauh-jauh itu udah ada ya, artinya secara administrasi. Bahkan kita ini mengawal juga ya
bagi kegiatan Porprov itu kan bukan saja kita sebagai tuan rumah, Iya, iya. tetapi kita juga istilahnya itu pengiriman. Jadi kita tandang, Iya, iya. tandang. Makanya dalam persiapan itu ada yang sifatnya kita ini untuk menyiapkan kontingen, ada di satu sisi menyiapkan sebagai tuan rumah ya. pelaksanaan. Dan Kabupaten Subang tentunya sebagai tuan rumah ini sudah dipercayakan ada 17 cabur Yang digelar di Subang. yang di Subang. Apa aja? Boleh share? Ya, memang yang seingat saya diantaranya Anggar, Korbol ya, Ya. yang tempatnya itu nanti di sana, di mana? Di Dahana tentunya. Hmm. Kemudian terbang layang ya di Kalijati. Iya. Kemudian apa lagi? Tinju kalau tidak salah. Kemudian di pusat ini olahraga kita di sana itu ada karate, ada voli gitu kan, ada silat ya. Iya. Kemudian ada gateballnya di Syariatwer karena itu diminta. Iya. Kemudian ada sepeda itu ada istilahnya road race-nya, ada MTB-nya, kemudian ada para layangnya ya. Kemudian ada apalagi taekwondo ya, judo ya. Pokoknya ada 17 lah. 17. Nah, artinya kalau kita lihat itu penyu-penyunya itu kalau saya hitung itu dari timur itu ya rencananya di Balai Dahana, Ya. kemudian di Kalijati ya. Kemudian di pusat gedung Yang dicatat, ya? GOR itu ya, GOR ada beberapa Oh, iya. cabur tentunya karena ada 3 ini, ada lapang tenis dan sebagainya. Kemudian karera juga untuk bola tanggal ya indoor. Kemudian yang di Cijambe ya ada itu untuk judo. Kemudian naik kita ke Syariatwer, korbol, gateball, kemudian bridge catur, kemudian para layang di Nyomot. Ya. Itu Kang, panas. tahan dulu Kang, sebelum ngomong masalah geliat yang ini masih sepi-sepi aja, Ya. termasuk juga ada penyu yang ternyata Subang nggak mampu lah ya. Sebelum Akang jawab, kan Ya. kita ke Ketua KONI. Ketua KONI sejauh ini sudah persiapan sudah seperti apa untuk pada wilayah kesiapan atlet? Kalau kesiapan atlet kita sudah melakukan mekanisme ataupun SOP bagaimana atlet-atlet di Kota Subang ini memang siap tanding. Ya. Gitu. Ada Berapa cabur sih kalau boleh? 17 cabur. 17 cabur. Itu semuanya ikut ya? 17 cabur 17 cabur itu yang tuan Yang rumah diikut sertakan. yang untuk tanding nanti di diikutsertakan Porprov. itu pertandingan itu kurang lebih hampir 50 cabur. Hampir 50 cabur. 50 cabur. Iya, 50 cabur. Berapa atlet itu? Hampir kurang lebih dari atletnya jumlah hampir 600 atlet sekarang. Dari 50 Cuma 600 dari 600 atletan. Mereka udah siap. 600 atlet. Kita nanti akan siap dan tidaknya nanti akan kita di bulan Juni ini di minggu ketiga akan ada agenda TKJ. Apa itu? Ya, tes kebugaran jasmani yang mana itu akan mengukur power to make-nya atlet. Akan mengukur sejauh mana atlet ini. Ya, karena ada beberapa 2 tahun ini selama 2 tahun ini kan digemblengnya sama cabur. Iya, iya. Nah, di tahun-tahun mendekati pelaksanaan Porprov, maka sekarang KONI Kabupaten Subang mulai melakukan lebih lebih dipusatkan oleh KONI dalam hal pelatihannya, termasuk sekarang tes kebugaran jasmani. Kalau boleh tahu berapa sih targetan untuk KONI Subang? Emasnya berapa banyak? Kita targetannya sih pengen masuk 10 besar ya. Cuma kalau terkait perolehan medalinya karena kita nggak tahu, karena penyebaran medali ini yang belum bisa kebaca. Ya, jadi 10 besar itu ada di medali berapa Iya, gitu. iya. Cuma yang perlu diketahui di Subang ini sebagai tuan rumah ada 203 medali yang akan diperebutkan
terus di Kabupaten Bandung Barat ada 152 medali, di Kabupaten Bandung 101 medali, di Ciamis 116 medali, terus di Garut ada 81 medali, di Kota Bandungnya yang diselenggarakan oleh Pemprov, dan ada cabur yang memang tidak sanggup menyelenggarakan, yang gagal sebagai tuan rumah diambil alih oleh Pemprov, ada 51 medali, di Pangandaran 23 medali, Tasikmalaya 13, Kabupaten Tasik ada 13 medali. Jadi total semua itu ada 750 medali yang diperebutkan. Dengan 10 besar Subang targetan 10 besar, apa itu nggak terlalu murah? Sementara Subang sendiri jadi tuan rumah, bro. Ya, kita ketahui bersama bahwa KONI Kabupaten Subang ini baru beranjak 1 tahun, mungkin menjelang 2 tahun ini baru memang melakukan pembinaan yang sesuai Iya. cabornya, karena selama saya masuk pas menjadi ketua KONI itu banyak tidak banyak ada atlet yang ada di KONI dan di cabur ini. Jadi ya selama 2 tahun ini kurang lebih ada 1.200 atlet yang terjaring oleh kita, gitu. Nah, 1.200 atlet itu terdiri dari atlet yang memang disiapkan di Porprov sekarang, dan ada atlet yang memang disiapkan untuk di 2026. Iya, iya. Nah, jadi yang akan pasti nanti atlet sesungguhnya di Subang ini 2026. Bukan 2000 besok ya? Bukan, karena mencetak atlet itu nggak bisa, nggak mudah, ya? nggak simsalabim. Perlu latihan dan pembinaan yang waktu yang cukup lumayan. Oke, kalau udah ngomongin pembinaan, nggak bisa setahun 2 tahun. kalau ngomongin pembinaan nanti akan bicara anggaran. Ya. Sebelum dijawab, ini ke Pak Kadis. Ya. Bener nggak sih? Katanya venue masih ada yang nyewa atau ada yang belum siap? Baik, persoalan venue ini ataupun prasarana ya, untuk cabur ini, terutama yang 17 ini, memang kita akan mengutamakan sewa. Mengutamakan siapa? Semua? Enggak, ya tentunya kan GOR. Ya. GOR itu kan di sana itu ada 3 ya. Oke. Yang jelas tahun sekarang yang diperbaiki itu adalah venue yang lapang tenis, karena akan dibangun tribun tahun sekarang ini. Nah, yang lainnya itu berarti perbaikan. Kemudian yang lainnya lagi adalah sewa. Ya sewa itu yang milik pihak ketiga. Contoh misalkan Dana, gitu kan. Kemudian Kalijati, ya. Kemudian Cijambe, ya. Kemudian mana lagi, Karera, itu kan. Iya, iya. Kemudian Ciater, Sariater, ya. Nah, Berarti itu. 5 ya? 5 cabur ya? Bukan 5 cabur, artinya 5 tempat. 5 tempat, karena di sana di Sari itu berarti kalau jadi itu yang awalnya rencana 4 itu 3. Iya. Artinya Gateball, Bridge, Satur, itu kan, karena itu gedung kan. Nah, jelas otomatis sewa. Kemudian Gateball itu hasil pendekatan supaya pihak ketiga itu mau nggak membuat. Nah, itu mereka mau membuat, tapi kan tetap panitia daerah pasti akan sewa kan terhadap fasilitas yang disiapkan oleh pihak ketiga, gitu. Artinya venue ini dari yang 17 ini ada yang memang harus dibangun. Berapa cabur itu? Untuk berapa cabur? Ya artinya yang harus dibangun sekarang perlu segera mendapatkan prioritas itu, yaitu bola voli
pantai, ya poli pantai istilahnya ya, pola pasir. Pondok Bali itu ya. Tidak harus di Pondok Bali, apa yang penting mah bahwa kita mau dibangun di mana yang kira-kira pas gitu kan. Dibuat Nah, iya itu dibuat. Kemudian MTB, rencana tadinya seriater. Tapi kemarin ada pembicaraan dengan isi ini ya akhirnya mau dikembalikan ke tempat semula, yaitu Rangga Wulung. Ya itu artinya karena hanya kemarin itu Pak Anang ya yang hadir rapat di BKAD. Nah itu karena di sana itu kan tanah pengelolaannya tanah aset Pemda yang oleh Pramuka, ya sebetulnya tinggal koordinasi saja lah. Ya mungkin kemarin rapat sudah mendekati ini Pak Anang. Ada sinyal-sinyal ini ya, sudah ya. Nah itu MTB di sana. Nah yang lainnya berarti kita bangunan-bangunan gedung ya sewa mau tidak mau. Ya. Nah kemudian pihak ketiga yang membangun itu adalah para layang. Ya, para layang itu adalah di Bukit Nyomot. Ya. Nah ini. Itu sewa juga. Ya nantinya kan harus dibayar oleh kita. Punya pejabat. Ya artinya kan gini, di sana itu kan ada pihak perhutani yang punya itunya. Jadi ginilah. Karena kemarin itu ini sebetulnya sebelum saya masuk itu ada sedikit alot juga di para layang. Tempat di sana itu kan itu tadinya disangkanya ada tanah pemerintah daerah kan bukan. Artinya tanah perhutani dan tidak mungkin Pemda membangun di tanah perhutani. Ternyata itu daerah perbatasan lah antara tanah masyarakat dengan tanah perhutani. Dan itu tempatnya memang menurut technical delegate itu bahwa itu sangat cocok. Tapi sekarang kan sudah ada upaya sebetulnya. Hanya kita ini punya deadline dari 5 bulan ini, kita tidak akan dipasang 5 bulan. Dalam 3 bulan ke depan ini ya harus semuanya ini kalau 3 bulan sinyal-sinyal ini ya ini sinyalnya bukan sinyal hijau atau kuning lagi, ini merah nih. Karena bagi venue-venue yang dibangunnya cukup lumayan, ya ini kan berdampak juga. Karena yang saya kemarin itu dari pengurus cabur para layang, dia menilainya ada pada beberapa sisi. Pertama, di jalan antara landing dan take off yang harus segera diselesaikan. Walaupun saya sudah melihat di sana itu sudah ada pemasangan batu underlah, ya. Kemudian landingnya itu sendiri harus dipapas lagi, masih ada kekurangan. Walaupun take off ini pernah diuji coba, bagus nih kemarin ini. Tapi karena hujan begitu derasnya, saya lihat itu gerusan-gerusan muncul lagi. Makanya kalau diperbaiki ini, makanya harus nanti mendekati waktu. Nah, kebetulan ini Pak Ketua KONI ada informasi nih dari cabur itu, mereka sepakat seluruh kabupaten-kabupaten di Jawa Barat ini BK itu tidak ada, tapi mereka akan menyiapkan masing-masing kabupaten ini siap calon-calon atlet dari para layang itu. Kemudian mereka akan akan hadir apabila betul gagasan ide bahwa di Subang ini akan ada event katanya, event Bupati Cup para layang. Iya. Nah, karena waktu itu beliau memang menyampaikan ya di depan kita ini, coba buat aja event sana di bulan Juli ataupun Agustus. Nah, kalaupun BK tidak ada, mereka akan tampil di sana di event sebagai sarana latihan begitu. Kang, ini kan 5 bulan lagi. Ya. Ada targetan nggak sih kapan 100% venue itu venue itu sudah bisa dinyatakan beres? Nah, ini kita kembali kepada persoalan anggaran ya. Terus terang saja bahwa di anggaran yang sedang berjalan ini kita hanya 1 venue yang ini. Nah, yang saya sedikit agak gembira justru sekarang mendapat sorotan langsung dari pimpinan dengan TAPD. Nah, kemarin itu dibangun upaya-upaya, kita rapatnya udah beberapa kali ya, bahkan sangat antusias sekali, dipimpin oleh Pak Wakil Bupati langsung atas perintah pimpinan dan TAPD, bahwa kita ini ada persoalan sedikit di sini adalah memang dari sisi anggaran untuk alokasi penyelenggaraan. Karena terus terang saja Porprov ini kan harus sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses administrasi. Administrasi itu sebetulnya mengikuti dari sukses ini, yang 2. Nah, kita sudah kawal untuk sukses prestasi, walaupun belum sepenuhnya gitu kan. Yang dikomandoi oleh KONI gitu kan, oleh Ketua Umum KONI ya. Kita kawal anggarannya untuk nanti pengiriman kontingen ini artinya ya. Nah, lalu kita kembali lagi kepada yang menjadi ranah pemerintah daerah ya, yang notabene ini dengan panitia daerahnya. Hanya di sini karena kita di Subang ini, Kabupaten Subang ini ada sedikit terkendala dengan adanya katakanlah dari sisi
alokasi anggaran dalam APBD. Boleh tahu Karena nggak ada berapa miliar? Nah, awalnya ya memang cukup spektakuler. Tapi Awalnya. sebetulnya itu debatable juga. Oke. Ya akhirnya kemarin ini turunlah sampai setengahnya. Nah, dari setengahnya ini sebetulnya masih debatable juga. Karena kita belum apa istilah kepastiannya ini ya yang sekarang sudah dirancang oleh kita-kita terutama dengan TAPD. Dan kebetulan Angkanya berapa? Boleh tahu nggak? ya memang angkanya kalau kita usulan dulu 75 dari KONI aja 70 gitu kan. Kan kembali KONI aja kan hanya sampai setengahnya gitu kan. 30 Nah, ya? tapi di apa namanya? dirasionalisasikan. Nah, sekarang persoalannya dari provinsi sampai daerah pun harus minimalis. Karena ternyata bukan kabupaten kota saja yang menghadapi kendala anggaran. Provinsi juga sama. Apakah KONI Jawa Barat memang uangnya sudah cungceng? Belum. Nah, Jadi sekarang Akang belum berani ya nyebut angka berapa ya? ya kalau dari saya katakan angka dari usulan pertama bilang setengahnya juga kan masih debatable ya, debatable gitu kan. Ya, artinya debatable gini, kalau minimalisnya minimal daripada itu dilaksanakan hanya duit saya sayana gitu. Contohnya peralatan juga semuanya harus sewa. Ya. Walaupun yang beli-beli yang memang mampu lah kita uangnya gitu kan. Kalau enggak ini ya kita sewa gitu kan. Nah, kenapa saya harus ini kalau usulan kita dari apa yang diusulkan pertama itu yang spektakuler, akhirnya kita mengusulkan juga setengahnya, tapi kita masuk komponen apa yang diusulkan oleh KONI bahwa apa namanya bonus sama hadiah itu harus masuk. Ya kita masukkan untuk tahun anggaran pertama. Hanya persoalannya kebijakan yang dari kabupaten ini yang sudah ditandatangani bupati ke gubernur itu persoalannya apakah nanti di provinsi ini gitu kan di ACC atau tidak nih, karena ada di dalam perjalanan tahun anggaran pertengahan. Berarti targetan penyu beres juga kita belum jelas Kang ya? Ya, Anggaran pun kita nggak jelas. ya artinya nggak jelasnya gini, kita tetap masih berproses. Oke. Semuanya berproses. Hanya kalau begitu, oke jadi anggaran sekian gitu ya. Kita akhirnya Kita bisa, mintanya berapa sih? Boleh tahu nggak sih? apanya? Mintanya berapa sih? Ya tadi setengahnya Setengah itu setengah dari berapa? dari usulan yang pertama Berapa itu? 75. 75 Berarti miliar. setengahnya 36 itu. 75 miliar. 36 36 miliar Jadinya ya, untuk 36. pelaksanaan porprov. Porprov. Tapi debatable karena apa? Karena lagi. kembali pun dari bidang-bidang terkait itu usulan yang pertama. Oke. Kang, beberapa kali bupati bilang atau wakil bupati bilang bahwa porprov itu menjadi satu momentum untuk mempromosikan Betul. daerah lah ya. Betul. Ini 5 bulan lagi kok belum ada promosi itu ya? Ya. Ya persoalannya Anggaran lagi? Bukan masalah anggarannya aja karena anggaran kita sudah apa ranahnya bukan ranah istilah SKPD lagi. Iya, betul, tapi betul. TAPD. TAPD. Ya, tim anggaran pemerintah daerah. Oke. Nah, di sini perlu ada apa namanya political will yang harus cepat. Dari Ya dari anggaran itu, pemerintah. dari ya pimpinan kita. Bupati. Karena Oke. pejabat politik itu sebagai kuasa pengguna anggaran. Karena kalau yang di bawah-bawah kita hanya melaksanakan saja. Iya. Nah itu ya. Nah, Oke. jadi dengan adanya istilahnya ini politik anggaran yang dibangun oleh pimpinan tertinggi di kabupaten ini tentunya semua juga akan lancar. Hanya persoalan tadi kita ini terganggu di tengah jalan ada PPK, P3K. Itu Peruntukan lagi, refocusing lagi. Memang itu P3K cukup lumayan menyita itu semua terganggu. Bung Asep, makanya itu oke. dibagi-bagi gitu. Sekarang tinggal Bung Asep, tadi senyum-senyum kalau ngomongin anggaran. Emang sebesar apa sih KONI dapat anggaran untuk pembinaan porprov? Ya, saya sebagai ketua KONI yang dipercaya di tahun 2019, apapun nilai angka anggarannya kita jadi maksimalkan lah, gitu ya, maksimal. Minta pun nggak ada, minta pun nggak ada, gitu. Karena kalau secara profesional dalam hal pembinaan para atlet itu anggaran yang memang diajukan oleh KONI Subang ini sangat jauh ya dari usulan sama realistis ketika realisasinya. Ya akhirnya kami KONI Subang dengan jajaran pengurus
apa memutar itu, berpikir keras bagaimana caranya anggaran ini apa yang menjadi sudah rencana kerja kita itu Disesuaikan lah ya. disesuaikan Oke. gitu. Jadi kita ini udah berapa kali sebetulnya menerima kunjungan kerja dari beberapa KONI kabupaten lain termasuk DPRD dan beberapa provinsi. Kita ini di studi banding mereka menjadi KONI yang menjadi contoh, ya, contoh dalam hal perubahan yang sangat signifikan dalam hal terutama adalah tata kelola keuangan dan administrasi. Terus dalam hal melakukan kesejahteraan atlet yang dibinanya. Namun tadi bahwa proses atlet untuk menjadi profesional dalam hal mengikuti kejuaraan level provinsi, level nasional, waktu itu berkurang. Oke. Itu. Tapi kita akan maksimalkan. Oke. Jangan-jangan targetan 10 besar itu karena disesuaikan dengan anggaran ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, kalau ngomongin anggaran pasti sensitif. Ya. Ini ada satu pertanyaan sebagai closing. Pertanyaan yang sangat sensitif yang nanti harus dijawab. Tapi sebelum itu, barangkali teman-teman ini yang ada di sini yang mau nanya, monggo saya ngebuka 3 orang pertanyaan dan satu orang satu pertanyaan. Mumpung ada kepala Disparpora, ada ketua KONI. Monggo yang mau nanya. Oke, karena emang belum ada. Ini yang kemarin sempat ramai, sempat viral, sempat jadi pembahasan di media sosial. Tapi saya sedang tidak bicara ke belakang, kita bicara ke depan. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap atlet yang berprestasi untuk penghargaan? KONI kah atau Pemkab kah? Silakan, siapa yang mau jawab? Kalau di sisi kok jelas ya, tugas pokok dari lembaga KONI itu adalah melakukan pembinaan, Iya. pengawasan kepada cabur dan pada atlet yang dibina oleh cabur masing-masing. Kalau terkait masalah bonus reward itu di KONI itu nggak diatur. Kita yang jelas ya waktu PON saja kita lihatlah nggak ada anggaran dari KONI diberikan oleh KONI. KONI hanya melakukan sebuah pembinaan kepada atlet. Kan bonusnya tetap saja dari Pak Gubernur, dari pemerintah. Iya. Terkait masalah perhatian kepada atlet-atlet yang berprestasi, bonus reward bentuk apapun gitu, itu semuanya ada di pemerintah. Bener Kang, reward itu ada di pemerintah. Betul. Jadi begini. Jadi beberapa, katakan bukan minggu lah, bulan yang lalu lah. Iya. Ya. Saya dengan ketua ini diskusi. Makanya kayaknya untuk bonus hadiah harus di pemerintah. Memang awal-awalnya dari usulan itu di KONI. Oke. Tapi setelah dipelajari dengan beberapa empirisnya itu pengalaman-pengalaman di tempat lain, memang itu menjadi kewajiban pemerintah daerah. Oke lah, berarti usulan yang disampaikan oleh KONI pun yang awalnya 70 pun akhirnya berkurang kan. Iya, iya. Jadi tidak, tanda petik lah, tidak ngotot karena di dalamnya ada bonus dan hadiah awalnya. Nggak ngotot, tapi itu dipindahkan ke kabupaten ke pemerintah daerah. Kalau kita masih no problem ya, yang penting mah politik anggaran goodwill-nya itu harus ada. Makanya kemarin waktu kita membuat rumusan-rumusan alokasi anggaran ini khusus untuk penyelenggaraan, termasuk di dalamnya untuk tahun anggaran yang pertama ini berarti 2022. Nah, jadi masukkan itu untuk bonus dan hadiah itu. Berarti untuk Porprov ada?
Ya harus, bukan harus, Harus. ada lagi harus. Harus. Walaupun Harus. usulan itu berarti harus gitu. Harus Meskipun nilainya- terucap. Apanya? Meskipun nilainya Ya besar juga kan? besar ya. Ya kita dari 36 itu ya kita udah aja bicara Oke. 36 itu 6 miliar itu untuk bonus dan hadiah. 6 miliar buat bonus Iya bonus dan hadiah. dan hadiah. Iya. Oh, total berarti dia. Total. Kalau kurang nanti di 2023. Memang gitu biasalah provinsi juga kemarin gitu. Tapi kalau reward udah disiapin untuk atlet yang dapat emas misalnya atau perak atau apa. Ya iya Pak di dalamnya sana. Dalamnya. Berapa Nanti miliar kita kan harus tahu dulu hasil nanti. Hasil. Porpropnya. Kan Hasil kita belum porprov. tahu. Iya. Jadi nanti kan ada begini, berapa orang yang meraih medali emas, berapa orang yang medali perak, berapa Ada lah ya orang klasifikasinya ya. Ya klasifikasi aja, grade-nya ada. Kalau medali emas berapa gitu. Medali perak berapa, medali perunggu berapa. Nah, KONI sih berharap untuk supaya memotivasi atlet agar itu terucap sebelum kontingen ini diberangkatkan. Ya, KONI berharap. Jadi ketika pelepasan kontingen, pengukuhan kontingen itu harus keluar dari secara pasti oleh kepala daerah untuk disampaikan kepada atlet-atlet yang akan berangkat bahwa ketika atlet Subang memperoleh medali emas maka Pemda Subang akan memberikan bonus sekian, ketika perak sekian. Itu harus terucap, Harus tersampaikan. sebelum tersampaikan. Terdeklarasikan. Iya, Nah, iya, tersampaikan betul, betul. yang Betul. disampaikan oleh Pak Bupati sebagai pimpinan Jangan Kadis Perpora ya. Oh jangan. Bukan. Nanti yang dikejar dia masalahnya. Itu politik. kepala daerah. Daerah. Kepala daerah. Karena memang harus itu. Karena Iya. kan dimanapun daerahnya itu kan disampaikan oleh kepala daerah secara resmi. Oke, oke. Ya walaupun misalnya tidak menyampaikan, ya harus mengeluarkan surat Iya. Tertulis lah ya. tertulis dan mau siapapun yang menyampaikan itu, karena itu bagian dari kewajiban. Oke. Ya kewajiban ataupun yang harus diterima informasi oleh atlet, sehingga itu menjadi sebuah motivasi mereka, Oke. motivasi atlet Baik, itu. Pak Kadis, Ya. sebagai kata penutup apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Subang? Baik, terima kasih untuk masyarakat Subang. Marilah kita bersama-sama ya, artinya kita songsong ya, rencana yang sekarang sudah masuk pada tahapan-tahapan proses dari Porprov itu sendiri ya. Mungkin juga dalam proses ini kita sama konkordan baik di tingkat panitia besar ataupun panitia daerah ya. Sekarang ini kan tahapannya ini memproses, membuat des tiap-tiap cabur ini kesiapannya ya. Karena sama prinsipnya bahwa di era pandemi ini kita ada persoalan, tetapi tetap kita harus bisa melaksanakan agenda ini. Makanya muncullah istilah laksanakan dengan minimalis. Nah, bahwa keputusan gubernur itu sudah mengamanatkan persoalan ini tergantung kepada kemampuan keuangan daerah lewat PAD dan kondisi pandemi. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi, terutama pandemi misalkan terjadi booming. Nah, karena sekarang kelihatannya kan sudah landai dan turun nih secara umum gitu kan. Hanya tinggal melihat ukuran-ukuran kemampuan keuangan daerah gitu kan. Nah, kita berupaya ini terus terang saja Pak Wakil Bupati kita dengan TAPD ini sudah datang ke tingkat provinsi. Oke. Bahkan suratnya juga sudah disampaikan. Hanya tinggal kita menunggu jawaban. Hanya persoalan jawaban ini kan tidak bisa di serta-merta jawab langsung kan. Tetap juga harus ada keputusan politik. Ya kondisi kita kan di tingkat provinsi Pak Gubernur sekarang dalam keadaan duka juga nih. Jadi mungkin ada sedikit tersendat waktunya. Ya mudah-mudahan lah di bulan Juni, terutama kami ini melihatnya di bulan Juni Juli ini ya memang harus Sudah ada mulai kepastian progres terutama dari sisi penganggaran. Kenapa penganggaran? Ya memang kepastiannya itu ya direvisi kembalinya itu adalah sejak Januari dan kemarin Maret.
Karena beberapa daerah itu ada yang sedikit gamang. Karena mengapa? Karena yang kemarin 5 muncul itu ternyata sebagian itu ya belum muncul di SK gubernur yang awal. Makanya baru kemarin-kemarin ini. Nah, mudah-mudahan dengan keputusan gubernur yang sudah diterimakan langsung kepada kepala daerahnya oleh utusannya, ya mudah-mudahan kita bisa merespon, melaksanakan ya. Dan itu pun dalam suasana minimalis ini ya, istilahnya minimalis ini karena memang semuanya merasakan kondisi keuangan yang memang tidak seperti sebelum pandemi. Nah itu ya. Jadi harapan saya ya kita sama-sama lah, mari kita songsong Subang ini kapan lagi gitu kan diberikan kepercayaan selaku tuan rumah untuk 17 cabur. Ya kita mungkin bisa kalau 27 kabupaten ya bisa saja itu 20 tahunan kemudian gitu kan. Karena nanti bergerak lagi gitu kan ke kabupaten yang lain yang belum merasakan. Mungkin itu Pak Nas. Ya. Bung Asep, barangkali ada yang mau disampaikan? Kalau saya ingin disampaikan ke masyarakat bahwa kami selama 2 tahun ini mungkin dengan jajaran pengurus KONI hampir semua hampir tiap hari, tiap minggu, tiap bulan bekerja keras, tenaga, pikiran, waktu. Bagaimana ingin maksimal dalam hal kesiapan sebagai tupoksi KONI dalam menyiapkan kontingen. Lelah kita, capek kita, pengurus KONI itu memang nggak bisa dibayar dengan uang, tetapi ketika masyarakat Subang ikut mendoakan, mendukung, ikut memotivasi seluruh atlet putra putri terbaik Kabupaten Subang ini bisa tampil di Pekan Olahraga Provinsi, menang, itu terbayar lelah kita gitu. Lelah kita terbayar. Sangat berat memang beban moral kita terhadap prestasi olahraga di Kabupaten Subang ini. Karena dari 2 tahun ini ternyata prestasi olahraga Kabupaten Subang ke belakang gitu, 15 tahun, 20 tahun ke belakang itu disebutnya nggak ada sama sekali gitu. Kita berangkat bukan dari nol, dari minus gitu. Ya maka dari itu waktu yang sempit ini menjelang Porprov ini, ketika saya selama 2 tahun ini kita harus mengejar kabupaten-kabupaten lain yang sudah siap 15 tahun, 20 tahun mempersiapkan atletnya untuk Pekan Olahraga Provinsi nanti di November. Jadi 2 tahun berlomba dengan orang yang sudah kabupaten lain yang sudah mempersiapkan 15 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi dukungan doa masyarakat Kabupaten Subang lah, dan semua menyambut tadi apa yang disampaikan Pak Kadis, Pekan Olahraga Provinsi ini harus dimanfaatkan dengan baik. Baik untuk memotivasi para atlet yang mungkin berlomba di tuan rumah di kabupatennya sendiri gitu. Baik yang akan dikirim kontingen. Karena selain Subang ini menjadi tuan rumah, beban kita memang sangat luar biasa. Kita mengirim kontingen juga, yang mana harus membagi semua tenaga, pikiran, waktu ke kurang lebih hampir 7 kabupaten. Kita berbagi, membagikan waktu kita selama kurang lebih dari tanggal 5 sampai tanggal 12. Saya berharap masyarakat Subang ada kurang lebih hampir 20
kabupaten dengan 17 cabur dengan kedatangan tamu hampir 113.000 orang kurang lebih perkiraan. Mari kita menjadi kabupaten yang menjadi tuan rumah yang ramah, menjadi tuan rumah yang siap untuk melayani tamu-tamu kita dari kabupaten lain, dan menjadi kabupaten tuan rumah yang ketika tamu itu pulang berkesan dengan baik, membawa kesan yang baik ketika mereka pulang ke rumah. Terus ada perputaran ekonomi yang sangat luar biasa. Saya sudah hitung secara kasar, hampir kurang lebih perputaran 7 hari itu uang dari 26 kabupaten yang akan datang, baik di situ terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, pendukung dan lain-lain, 26 kabupaten itu hampir kurang menyampai 1 triliunan. Jadi sayang kalau ada masyarakat Subang yang tidak bisa membawakan, terutama UMKM, pedagang ataupun orang-orang yang punya kreativitas yang bisa secara ekonomi meningkatkan masyarakat ekonomi Kabupaten Subang gitu. Jadi intinya saya minta dukungan doa kepada masyarakat Kabupaten Subang dengan waktu yang sangat singkat 2 tahun ini kepemimpinan saya itu menjelang sekarang Polpet menjelang 3 tahun bersaing dengan kabupaten yang sudah membina atletnya sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lebih siap gitu. Mudah-mudahan putra putri kita atlet Kabupaten Subang mereka punya rasa bahwa ingin membawa nama baik Kabupaten Subang dan membawa bangga Kabupaten Subang. Jadi jangan lupa siapapun nanti yang punya di medsos beri semangat atlet-atlet kita. Ya, beri semangat atlet-atlet kita, beri semangat pelatih-pelatih kita. Karena waktu yang sempit ini harus bersaing dengan yang 15 tahun, 20 tahun yang sudah siap gitu. Ya mudah-mudahan sesuai dengan slogan Subang Jawaranya gitu. Mudah-mudahan atletnya juga dimanapun, bukan saja nanti dia bertanding di Kabupaten Subang, tapi bertanding ke kabupaten lain betul-betul jawara gitu. Memang juara untuk juara. Terus berpesan kepada pemerintah Kabupaten Subang, KONI berharap event Porprov ini bukan tanggung jawab KONI. Gitu. Event Pekan Olahraga Provinsi ini bukan beban KONI, tetapi beban ataupun tanggung jawab keberhasilan ini, tanggung jawab semua, baik pemerintah, baik masyarakat, ataupun elemen stakeholder yang ada di Kabupaten Subang ini. Nggak bisa ya, Pekan Olahraga Provinsi ini harus KONI yang menjalankan, karena bukan tugas KONI untuk itu. Terima kasih. Baik Kang, sayang di ujung ini gorengannya baru datang nih kopinya. Yang jelas ini bukan UMKM, tapi ini bikin orang gorengan. Baik, hatur nuhun Pak Kadis, ya. Bung Asep, Ketua KONI. Hatur nuhun yang sudah mampir di Babe Mude, di rumah Babe. Acara ngopi atau ngolotun pikiran insya Allah akan digelar setiap malam minggu, termasuk minggu depan. Kita akan terus mengadakan diskusi secara berurut. Apapun kondisinya, keuangan pemerintah Kabupaten Subang, kita berharap mudah-mudahan atlet Kabupaten Subang betul-betul jadi jawara di Porprov 2022. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan. Ya, terima kasih.